Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Udah siap belum untuk belajar keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional berdasarkan keunikan dan sebarannya? Kita dari kelompok 2 11 IPS 1 dari SMA Negeri 1 Gelagah Banyuwangi siap untuk membantu teman-teman buat belajar lebih lanjut tentang materi ini. Mohon disimak baik-baik ya. Hope you enjoy. Ada 6 topik yang bakal kita bahas hari ini. Disimak baik-baik ya. Pengertian kebudayaan, definisi, wujud, unsur-unsur, dan karakteristik umum kebudayaan. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya. Kata budaya merupakan bentuk jamak dari budi, yang berarti budi atau akal. Dengan ini, kebudayaan dapat dipahami sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal, seperti cipta, rasa, dan karsa. Selain pengertian umum dari kebudayaan, terdapat juga pengertian dari para ahli. Menurut Ralph Winton, kebudayaan adalah keseluruhan dari pengetahuan, sikap, dan perilaku yang dimiliki dan diwariskan oleh anggota masyarakat tertentu. Menurut Herskovits, kebudayaan menjadi bagian dari lingkungan hidup yang diciptakan oleh manusia. Kalau menurut Kuncharaningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Menurut Clifford Geertz, kebudayaan adalah pola bagi perilaku yang terdiri dari serangkaian aturan, resep, rencana, dan petunjuk yang digunakan untuk mengatur tingkah laku manusia. Nah, kesimpulan dari beberapa pendapat dari ahli tersebut adalah kebudayaan merupakan keseluruhan dari pengetahuan, sikap, perilaku yang diwariskan oleh masyarakat tertentu yang menjadi bagian dari lingkungan hidup manusia yang terdiri dari serangkaian aturan, resep, rencana, dan petunjuk yang digunakan untuk mengatur tingkah laku manusianya serta tidak dapat dipegang atau diraba. Nah, sekarang kita akan bahas wujud-wujud kebudayaan. Yang pertama ada gagasan. Gagasan sebagai wujud kebudayaan yang bersifat abstrak, tidak dapat diraba atau disentuh. Yang kedua ada tindakan. Tindakan sebagai wujud kebudayaan yang tampak secara konkret sebagai hasil dari aktualisasi ide yang ada dalam pikiran manusia. Lalu yang terakhir ada hasil karya manusia. Hasil karya manusia sebagai wujud kebudayaan yang merupakan hasil tindakan konkret manusia. Biasa juga disebut kebudayaan fisik. Yang terakhir ada unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur universal kebudayaan adalah unsur-unsur kebudayaan yang dapat ditemukan di semua kebudayaan bangsa-bangsa di dunia. Dalam buku Universal Categories of Culture, C. Clark Hunt berpendapat bahwa ada 7 unsur kebudayaan yang bersifat universal, yaitu sistem religi, bahasa, ilmu pengetahuan, organisasi kemasyarakatan, peralatan hidup dan teknologi, mata pencaharian dan ekonomi, serta kesenian. Subbab 2. Pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya Indonesia. Gagasan bahwa faktor geografis memiliki pengaruh terhadap masyarakat dan budaya secara luas diterima dalam ilmu sosial. Adanya atau tidak adanya air, gunung, padang pasir, hutan, dan sungai mempengaruhi cara hidup orang. Demikian juga halnya dengan zona iklim, tempat masyarakat atau peradaban tertentu berkembang. Fitur-fitur fisik geografi yang mempengaruhi keragaman budaya antara lain iklim dan bentang alam. Iklim merupakan faktor lingkungan utama yang menentukan keadaan lingkungan alam dan kaitannya dengan keadaan lahan, tanah, air, flora, dan fauna. Lingkungan alam dan praktik hidup mengarah pada pembentukan kelompok sosial dan karakter kepercayaan diri, nilai, norma, dan sistem pengetahuan yang berbeda. Iklim terkait erat dengan ciri-ciri bentang alam yang beraneka ragam di bumi. Bentang alam adalah suatu unit geomorfologis yang membentang di permukaan bumi yang dikategorikan berdasarkan karakteristik, seperti elevasi suatu tempat, kelandaian, orientasi, stratifikasi, paparan batuan, dan jenis tanah. Ada beberapa pandangan tentang pengaruh geografis terhadap kebudayaan, di antaranya pandangan determinisme lingkungan dan posibilisme. Determinisme lingkungan adalah gagasan yang menyatakan bahwa lingkungan secara mekanis menentukan bagaimana budaya beradaptasi. Sedangkan posibilisme lingkungan menyatakan yang sebaliknya. Menurut pandangan posibilisme lingkungan, kondisi lingkungan alam bukan faktor yang sangat menentukan,
melainkan faktor pengendali yang memberikan kemungkinan atau peluang yang mempengaruhi kebudayaan manusia. Subbab 3. Persebaran keragaman budaya di Indonesia. Pada tahun 2010, jumlah suku bangsa di Indonesia mencapai kurang lebih 1.300 suku bangsa dengan budaya yang berbeda. Berbagai kebudayaan lokal tersebar di seluruh Indonesia. Persebaran ini seiring dengan persebaran suku bangsa Indonesia. Menurut Kuncoro Ningrat, klasifikasi suku bangsa Indonesia masih berdasarkan sistem lingkaran hukum adat Van Vollenhoven. Menurut Van Vollenhoven, ada 19 lingkaran hukum adat. Ke-19 lingkaran hukum adat itu adalah sebagai berikut. 1. Aceh, 2. Gayo Alas, Batak, Nias, dan Batu. 3. Minangkabau dan Mentawai. 4. Sumatera Selatan dan Enggano. 5. Melayu. 6. Bangka dan Belitung. 7. Kalimantan. 8. Minahasa dan Sangir Talaut. 9. Gorontalo. 10. Toraja. 11. Sulawesi Selatan. 12. Ternate. 13. Maluku dan Kepulauan Barat Daya. 14. Nugini. 15. Timor. 16. Bali Lombok. 17. Jawa Tengah dan Jawa Timur. 18. Surakarta dan Yogyakarta. Dan yang terakhir, Jawa Barat. Salah satu unsur kebudayaan adalah bahasa. Ada banyak bahasa daerah di Indonesia. Ada sekitar 1.100 bahasa daerah ditemukan di Indonesia. Sementara itu di dunia, ada 6.000 bahasa daerah. Secara tipologis, bahasa daerah di Indonesia dapat dibedakan ke dalam rumpun bahasa Austronesia dan rumpun bahasa Papua. 66% dari bahasa daerah yang ada di Indonesia termasuk rumpun bahasa Austronesia. Rumpun bahasa Austronesia tersebar di Taiwan, Hawaii, Selandia Baru, Madagaskar, hingga Pulau Paskah. Rumpun bahasa Austronesia merupakan rumpun bahasa terbesar keempat di dunia. Sekitar 33,6% dari bahasa daerah yang ada di Indonesia termasuk rumpun bahasa Papua. Rumpun bahasa Papua tersebar di NTT, Maluku, dan Papua. Rumpun bahasa Papua merupakan rumpun bahasa terbesar di wilayah Asia Pasifik dan Asia Tenggara. Kebudayaan daerah untuk dijadikan kebudayaan nasional dan perlu adanya dari pemajuan kebudayaan. Menurut Kunchara Ningrat, ada beberapa konsep kebudayaan nasional. Yang pertama, kebudayaan nasional adalah karya warga negara Indonesia termasuk juga karya-karya zaman dahulu di berbagai tanah air. Yang kedua, kebudayaan nasional merupakan hasil karya warga Indonesia yang tema pikiran dan wujudnya mengandung ciri khas Indonesia. Berikutnya yang ketiga, kebudayaan nasional merupakan hasil karya warga negara Indonesia dan umumnya dirasakan memiliki nilai yang tinggi sehingga menjadi kebanggaan orang Indonesia. Lebih lanjut lagi, Kunchara Ningrat menyampaikan persyaratan yang harus dimiliki kebudayaan daerah untuk menjadi kebudayaan nasional. Yang pertama, kebudayaan daerah harus memberikan identitas kepada warga negara pendukung kebudayaan itu. Yang kedua, kebudayaan daerah yang menjadi kebudayaan nasional harus menimbulkan perasaan bangga kepada para pendukungnya, baik suku bangsa asal kebudayaan itu maupun rakyat Indonesia. Yang terakhir, kebudayaan daerah harus bermutu tinggi agar dapat memperkaya khazanah, derajat, dan nilai kemanusiaan bangsa Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemajuan Kebudayaan, kebudayaan nasional adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Di tengah dinamika perkembangan dunia, negara Indonesia perlu melakukan serangkaian upaya untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Pemajuan kebudayaan sendiri memiliki beberapa tujuan, yang diantaranya adalah sebagai berikut. Mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan yang terakhir memengaruhi arah perkembangan peradaban dunia sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional. Berikutnya adalah mengenai pemajuan kebudayaan. Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia melalui hal-hal berikut ini. Yang pertama, perlindungan budaya.
Dilakukan dengan inventarisasi, pemeliharaan, pengamanan, penyelamatan, dan publikasi. Yang kedua adalah melalui pengembangan budaya, dilakukan dengan menghidupkan, meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan. Yang ketiga, melalui pemanfaatan budaya, dilakukan dengan memanfaatkan serangkaian objek kebudayaan untuk menguatkan Ipolek Sosbud Hankam. Dan yang terakhir, yang keempat, melalui pembinaan budaya, dilakukan dengan memberdayakan sumber daya manusia dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat. Subbab berikutnya adalah mengenai pelestarian dan pemanfaatan produk kebudayaan. Kebudayaan sendiri dilihat sebagai sejumlah pengalaman dan pengetahuan yang menghasilkan produk budaya. Produk budaya dapat berupa kreasi yang berwujud atau tangible, atau yang tidak berwujud atau intangible. Batik adalah salah satu produk budaya nasional Indonesia yang tersebar hampir di seluruh kepulauan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah. Berikutnya adalah wisata. Wisata merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk rekreasi. Yang berikutnya adalah daya tarik wisata. Merupakan segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran wisatawan. Yang terakhir adalah pariwisata budaya. Merupakan pariwisata yang berdasarkan pada mozaik tempat, tradisi, kesenian, upacara-upacara adat, dan pengalaman yang memotret suatu bangsa dengan masyarakat yang merefleksikan identitas budaya. Menurut Departemen Perdagangan Republik Indonesia tahun 2008, ekonomi kreatif merupakan upaya pembangunan ekonomi secara berkelanjutan melalui kreativitas dengan iklim perekonomian yang berdaya saing dengan memiliki sumber daya yang terbarukan. Ekonomi kreatif sendiri digerakkan oleh industri kreatif. Menurut Kementerian Perdagangan Indonesia, industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Berikut adalah 14 subsektor industri kreatif, yang diantaranya adalah periklanan, musik, video dan fotografi, permainan interaktif, layanan komputer dan peranti lunak, desain dan fashion, penelitian dan pengembangan, penerbitan dan percetakan, seni pertunjukan, TV dan radio, film, arsitektur, kerajinan, dan yang terakhir adalah pasar barang seni. Menurut Rencana Strategis Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata tahun 2015 sampai 2019, pengembangan destinasi wisata budaya perlu dilakukan. Pengembangan destinasi wisata budaya mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, bidang pengembangan wisata sejarah dan religi. Yang kedua, bidang pengembangan wisata tradisi dan seni budaya. Yang ketiga, bidang pengembangan wisata kuliner dan spa. Yang terakhir, bidang pengembangan wisata pedesaan dan perkotaan. Berikutnya adalah kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan global. Globalisasi berdampak pada homogenisasi budaya dan hibridisasi budaya. Kebudayaan nasional merupakan bagian dari kebudayaan global yang dijadikan sebagai identitas nasional. Globalisasi sendiri mengacu pada serangkaian proses dan dampak yang terjadi pada skala global, biasanya sistem ekonomi, namun dapat mencakup sistem fisik, seperti pemanasan global, dan sistem sosiokultural seperti fashion, industri musik, dan industri film. Situasi ini berbeda dengan zaman dahulu. Dahulu kala sebelum era globalisasi ada hubungan antara tempat geografis dan pengalaman budaya yang bersifat lokal, otonom, dan berbeda. Identitas nasional Indonesia adalah ciri-ciri atau sifat-sifat khas bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-bangsa yang lain. Beberapa bentuk identitas nasional antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bahasa nasional atau bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara, yakni Sang Merah Putih. Yang ketiga, lagu kebangsaan Indonesia, yakni Indonesia Raya.
Yang keempat, lambang negara, yakni Garuda Pancasila. Yang kelima, semboyan negara, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, dasar falsafah negara, yakni Pancasila. Yang ketujuh, hukum dasar negara, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedelapan, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang sembilan, konsepsi wawasan Nusantara. Dan yang terakhir, atau yang ke-10 adalah kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai bagian dari kebudayaan nasional. Gimana? Udah paham belum sama penjelasan kita? Semoga paham ya. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Share juga deh, biar bisa bermanfaat bagi orang lain juga. Terima kasih ya.